Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti biasa, kita kali ini akan membahas yang kemarin sudah direquestkan Sobat Maskur Channel semuanya. Dan tema kali ini juga masih seputaran tentang akhir tahun. Yang ini requestnya menurut saya bagus sekali ya. Karena di penghujung tahun ini, sebagian mungkin dari teman-teman juga akan merayakan tahun baru. Dan di konten kali ini, insya Allah nanti bermanfaat buat teman-teman yang nantinya akan merayakan malam tahun baru, karena tema konten kita kali ini yaitu apa saja weton yang di malam tahun baru itu menjadi incaran Sengkolo. Jadi nanti buat teman-teman yang wetonnya saya bacakan, untuk disimak videonya sampai habis agar teman-teman yang nantinya merayakan malam tahun baru itu bisa lebih waspada dan juga hati-hati. Nah, oke, kita langsung saja mulai membahas tentang weton yang jadi incaran Sengkolo di malam tahun baru 2025 nanti. Nah, malam tahun baru sering kali diwarnai dengan sorak-sorai, pesta kembang api, dan juga harapan baru. Namun, dalam kepercayaan primbon Jawa, malam pergantian tahun juga merupakan momen yang penuh energi kosmik. Tidak hanya membawa harapan, tetapi juga potensi malapetaka atau Sengkolo bagi mereka yang kurang waspada. Sebagian orang mungkin menikmati malam itu dengan penuh sukacita, tetapi beberapa weton justru diramalkan akan menghadapi ujian. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ataupun apa itu Sengkolo. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya mengenai Sengkolo. Nah, menurut ajaran leluhur Jawa, Sengkolo adalah energi negatif atau cobaan yang dapat menguji ketabahan seseorang. Malam pergantian tahun menjadi waktu di mana energi tersebut bergerak lebih intens. Nah, berdasarkan primbon Jawa, ada 5 weton yang diprediksi itu lebih rentan menghadapi situasi kurang menyenangkan di malam tahun baru 2025 nanti. Nah, mereka perlu meningkatkan kewaspadaan baik dalam menjaga kesehatan, emosi, maupun keputusan-keputusan penting. Nah, tetapi perlu untuk catatan ya, konten kita ini bukan lantas untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membantu teman-teman yang wetonnya nanti saya sebut untuk lebih berhati-hati dan memahami cara melewati malam pergantian tahun dengan penuh kesiapan. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja menyebutkan kelima wetonnya. Dan seperti biasa ya, nanti saya jabarkan sedikit. Dan seperti konten-konten sebelumnya, nanti buat teman-teman yang ada wetonnya bisa diramaikan di kolom komentar. Nah, oke, kita mulai dari urutan yang pertama. Di urutan pertama ini yaitu Rabu Pon. Mereka yang lahir pada Rabu Pon sering kali dikenal sebagai pribadi yang tegas, penuh semangat, dan memiliki pendirian yang kuat. Karakteristik ini membuat mereka sering menjadi pusat perhatian di dalam lingkungannya, baik itu di tempat kerja, di keluarga, maupun di dalam pergaulan sehari-hari. Namun, di balik kepribadian yang kuat, Rabu Pon juga cenderung emosional, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang memancing perasaan mereka. Nah, di malam tahun baru 2025 yang akan datang, energi kosmik yang tidak stabil dapat memperkuat sisi emosional mereka, membuat mereka lebih mudah terjebak dalam konflik atau perselisihan yang sebenarnya itu bisa dihindari. Baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun teman-teman, pemilik weton Rabu Pon ini perlu lebih berhati-hati dalam berbicara dan juga bertindak. Salah langkah kecil saja bisa memicu pertengkaran yang tidak perlu. Bahkan, diskusi santai pun bisa berubah menjadi argumen jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menjaga komunikasi tetap tenang dan menghindari topik-topik sensitif yang dapat memicu perdebatan. Untuk menghindari potensi konflik, pemilik weton Rabu Pon disarankan untuk menghabiskan malam pergantian tahun dengan orang-orang terdekat yang benar-benar memahami dan mendukung mereka. Lingkungan yang nyaman dan penuh kasih sayang dapat membantu menenangkan emosi mereka. Selain itu, meditasi ringan atau mendengarkan musik yang menenangkan itu juga bisa menjadi cara efektif untuk mengontrol emosi dan menjaga suasana hati itu tetap positif. Nah, itu tadi penjabaran untuk weton Rabu Pon.
Nah, oke, kita lanjut lagi di urutan yang kedua. Nah, di urutan kedua ini yaitu Sabtu Wage. Orang-orang dengan weton Sabtu Wage seringkali dikaitkan dengan kecermatan dan juga keahlian dalam mengatur keuangan. Nah, mereka cenderung teliti dan hati-hati dalam membuat keputusan finansial, sehingga jarang mengalami kerugian yang besar. Namun, di malam tahun baru 2025, mereka diprediksi menghadapi tantangan yang berkaitan dengan resiko kehilangan ataupun kerugian materi. Energi malam tahun baru yang penuh euforia bisa membuat Sabtu Wage lengah dan keluar dari kebiasaan bijaknya dalam mengelola keuangan. Nah, misalnya mereka bisa kehilangan barang berharga seperti dompet, ponsel, ataupun bisa juga perhiasan akibat kelalaian mereka. Selain itu, mereka juga rentan terjebak dalam pembelian impulsif, seperti tergoda diskon besar-besaran untuk produk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Bahkan ada resiko mereka menjadi korban penipuan, terutama jika mereka tidak berhati-hati dalam bertransaksi. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Sabtu Wage perlu lebih waspada dan menghindari mengambil keputusan finansial besar pada malam tahun baru. Jangan tergoda untuk mengeluarkan uang secara berlebihan hanya demi menyambut malam tahun baru. Sebaliknya, mereka bisa merencanakan pengeluaran secara matang dan menetapkan anggaran yang realistis. Menjaga barang-barang pribadi dengan baik itu juga sangat penting untuk mencegah kehilangan di malam tahun baru nanti. Nah, ini untuk pemilik weton Sabtu Wage. Untuk di malam tahun baru nanti, bila merayakan malam pergantian tahun, untuk lebih berhati-hati dalam finansial dan juga menjaga barang-barangnya. Nah, oke, kita lanjut lagi di urutan yang ketiga. Di urutan ketiga ini yaitu Minggu Pon. Pribadi Minggu Pon seringkali dikenal santai, fleksibel, dan mudah beradaptasi dengan berbagai situasi. Mereka memiliki kepribadian yang menyenangkan dan sering menjadi penyejuk di tengah-tengah orang yang lebih tegang ataupun yang baru serius. Namun, di malam tahun baru 2025, mereka diramalkan lebih rentan terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Situasi ini bisa bermacam-macam, mulai dari hal-hal kecil seperti berada di tempat yang tidak nyaman, hingga situasi yang lebih besar seperti kesalahpahaman atau kecelakaan kecil. Sebagai contoh, misalkan mereka mungkin terjebak dalam kerumunan yang terlalu padat sehingga sulit untuk keluar, atau tanpa sengaja berada di lingkungan yang tidak aman. Sifat santai mereka terkadang membuat Minggu Pon ini cenderung mengabaikan tanda-tanda peringatan yang pada akhirnya dapat menempatkan mereka di dalam situasi resiko. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, sebaiknya pemilik weton Minggu Pon ini memilih untuk menghabiskan malam pergantian tahun di tempat yang familiar dan bersama orang-orang yang mereka percaya. Menghindari keramaian yang terlalu besar dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum keluar rumah adalah langkah bijak. Jika memungkinkan, mereka bisa merayakan malam tahun baru dengan cara yang lebih sederhana, namun tetap bermakna, seperti mengadakan acara kecil-kecilan di rumah saja. Nah, itu untuk weton Minggu Pon. Oke, kita lanjut di urutan yang keempat. Di urutan keempat ini yaitu Senen Legi. Senen Legi adalah weton yang seringkali memikirkan segala sesuatu dengan mendalam. Mereka cenderung introspektif dan memiliki kecenderungan untuk menganalisis berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga hubungan pribadi. Di malam tahun baru 2025, mereka diramalkan akan menghadapi tekanan mental yang cukup berat. Hal ini mungkin dipicu oleh pekerjaan yang belum selesai, hubungan yang penuh tantangan, atau harapan-harapan yang belum tercapai di sepanjang tahun 2024 ini. Malam tahun baru yang seharusnya menjadi momen untuk bersenang-senang dan merayakan pencapaian, justru dapat terasa seperti pengingat akan hal-hal yang belum berhasil mereka raih. Beban pikiran ini dapat membuat mereka merasa lebih secara emosional dan mental. Jika tidak ditangani dengan baik, tekanan ini bisa mempengaruhi suasana hati mereka sepanjang malam hingga keesokan harinya. Untuk mengatasi hal ini, pemilik weton Senen Legi perlu mengambil langkah proaktif untuk mengelola stres. Salah satu caranya adalah dengan menghindari lingkungan yang penuh tekanan, seperti keramaian yang berisik ataupun percakapan yang membahas topik sensitif. Sebaliknya, mereka
bisa memanfaatkan momen ini untuk merenung secara positif dan mengapresiasi pencapaian kecil yang telah mereka raih di sepanjang tahun 2024. Nah, mungkin langkah kecil yang bisa mereka lakukan yaitu menulis jurnal atau berbicara dengan orang terpercaya juga bisa menjadi cara efektif untuk meredakan beban pikiran. Nah, oke, kita lanjut lagi di urutan kelima ataupun di urutan terakhir. Di urutan kelima ini yaitu Kamis Pahing. Orang yang lahir pada Kamis Pahing dikenal sebagai pribadi yang baik hati, ramah, dan mudah percaya pada orang lain. Sifat ini membuat mereka mudah menjalin hubungan dengan berbagai tipe orang, namun juga membuat mereka lebih rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di malam pergantian tahun 2025, kerentanan ini diprediksi meningkat sehingga mereka perlu ekstra waspada. Ada resiko bahwa mereka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki niat buruk, baik secara finansial maupun emosional. Misalnya, mereka bisa tergoda untuk mengikuti ajakan yang tampaknya menyenangkan, namun pada akhirnya berujung merugikan. Selain itu, janji-janji manis yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan juga bisa menjadi jebakan bagi pemilik weton Kamis Pahing. Nah, untuk melindungi diri, Kamis Pahing perlu lebih selektif dalam bersosialisasi, terutama pada malam tahun baru yang penuh dengan euforia. Jangan mudah percaya pada orang yang baru dikenal atau pada ajakan yang tidak jelas tujuannya. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang sudah kenal dan terpercaya adalah pilihan terbaik. Mereka juga disarankan untuk berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan penting atau memberikan kepercayaan kepada orang lain. Nah, itu tadi teman-teman kelima weton yang menjadi incaran Cengkolo di malam tahun baru 2025. Jadi buat teman-teman yang tadi wetonnya saya sebutkan, untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada di malam pergantian tahun 2025. Nah, sekedar catatan ataupun yang saya sarankan kepada teman-teman Sobat Maskur Channel semuanya, rayakan pergantian malam tahun baru dengan bijak dan akan lebih baik merayakan pergantian tahun di rumah dengan keluarga yang sudah familiar dan juga terpercaya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Seperti biasa, nanti teman-teman bisa ramaikan di kolom komentar bila ada yang ditanyakan ataupun kita selanjutnya akan membahas tema apa. Nah, terima kasih buat Sobat Maskur Channel yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung ataupun baru melihat video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, agar nanti setiap Maskur Channel tayang akan terotomatis ternotif di Sobat Maskur Channel semuanya. Saya akhiri, selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 kita menjadi lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.